Cara terbaik untuk mengetahui cinta itu jatuh cinta. Sehingga kalau kepada orang yang belum pernah jatuh cinta, lalu saya menjelaskan cinta itu teori. Ya, nah, begini. Sudah berabad-abad orang berusaha mendefinisikan cinta dan nggak ada pernah sama. Oke, jadi karena tidak ada yang sama, tidak ada yang bisa, maka aman sebetulnya membuat definisi cinta kita sendiri masing-masing. Nah, dari semua definisi tentang cinta, yang mirip adalah bahwa cinta itu ketertarikan hebat yang tidak masuk akal. Ketertarikan hebat yang tidak masuk akal itu karena di dalam ketertarikan itu orang yang sedang merasakan cinta itu mengabaikan semua norma, peraturan, ketentuan yang telah selama ini dipelajarinya sebelum dia jatuh cinta. Jadi orang gampang berbicara tentang saya tidak membutuhkan cinta. Ah, cinta itu untuk apa? Yang penting itu karir dulu, yang penting studi dulu. Itu karena dia belum jatuh cinta. Nah, kalau mau setelah jatuh cinta atau di dalam perasaan cinta itu dia berlaku baik, tidak boleh sombong sebelum jatuh cinta. Tidak boleh menghina, menafikan, menyepelekan cinta sebelum jatuh cinta. Karena orang-orang yang sombong sebelum jatuh cinta diberikan pelajaran yang pantas bagi orang sombong saat jatuh cinta. Itu kan bukan hanya cinta, siapapun yang sombong akan dididik. Itu misalnya saja, aku tidak butuh uang. Waktu dia punya uang akan kelihatan sekali dia akan sering kehilangan uang, sering tertipu, sehingga dia tidak boleh lagi sombong. Nah, sama dengan orang yang belum jatuh cinta lalu menyombongi cinta. Orang yang sebetulnya galau tapi dia bilang zaman sekian kok masih galau gitu. Itu kesombong akan digalaukan segera. Nah, jadi pelajaran terbaik untuk tetap berlaku baik di dalam perasaan hebat yang tidak masuk akal yang namanya cinta ini adalah pengertian yang baik sebelum jatuh cinta. Karena setelah jatuh cinta itu seperti free fall, seperti jatuh, seperti semuanya sudah tidak bisa dipakai lagi kecuali kemuliaan diri. Orang yang mengerti bahwa dirinya harus mulia itu akan tetap terjaga di dalam perasaan cinta yang tidak masuk akal itu. Seperti misalnya seorang wanita yang baik memang akan menuntut perhatian tapi tidak akan menjadikan dirinya pengemis perhatian. Pengemis berarti kan kemuliaan diri gitu. Seperti oh itu mendekati zina. Kalau mendekati zina tidak hanya dalam jatuh cinta, dimanapun bisa gitu. Sehingga sebetulnya adalah orangnya yang jatuh cinta itu penting sekali. Nah, tidak ada yang bisa menyiapkan kita untuk cinta karena cinta itu selalu datangnya mendadak dan tidak bisa diduga di tempat yang tidak bisa kita rencanakan. Waktu kita merencanakan jatuh cinta misalnya, nanti ya jam 5, 5:15 saya mau jatuh cinta gitu. Nggak mungkin, itu nggak mungkin. Nah, tapi itu terjadi secara alamiah. Jadi kita itu harus menjadi pribadi yang siap ditemukan oleh cinta. Masalahnya cinta itu juga menguji. Belum tentu cinta yang datang itu adalah cinta yang final. Cinta yang datang pertama itu cinta yang mengenalkan kita dulu kepada diri kita sendiri. Orang yang jatuh cinta itu lebih tahu dirinya, tentang dirinya daripada yang dijatuh cintainya. Karena dia jadi tahu, wah aku bisa tahan melek nih sampai malam, gitu kan? Tahan, telingaku ini tahan panasnya telepon gitu berjam-jam gitu. Jadi orang banyak tahu tentang dirinya, keindahan dirinya setelah jatuh cinta. Kemudian setelah patah hati, jatuh cinta lagi, patah hati, jatuh cinta lagi, orang akan mulai mengerti. Oh, cinta itu jalannya seperti ini. Kalau kayu itu, serat-seratnya seperti ini. Gitu. Nah, sudah mengerti, lalu tidak lagi menggunakan cinta sebagai alasan untuk merusak segala sesuatu, tapi menggunakan cinta sebagai tenaga untuk melewati jalur-jalur serat-serat yang akan menjadikan kita orang hebat. Nah, itu semua bagi yang belum jatuh cinta, teori. Setelah jatuh cinta, lupa. Itu sebabnya dekat dengan orang tua, dekat dengan penasehat, dekat dengan guru, selalu mengingatkan diri tentang kebaikan. Kan refleks gitu. Dalam bela diri, refleks itu penting sekali. Untuk ngeblok, untuk memukul itu refleks. Sama dengan dalam kehidupan. Orang yang tidak punya refleks yang baik terhadap pengaruh buruk, waktu cinta, jatuh cinta, buruk sekali.
Tapi kalau refleksnya baik, justru di dalam cinta itu dia tahu, ini yang palsu, ini tidak, ini yang harus aku follow up, ini yang harus aku tinggalkan. Gitu. Tanda bahwa dia untuk kita. Itu pertanyaan yang bagus sekali. Gini, kita jatuh cinta pada seseorang, dia jatuh cinta kepada kita. Gitu. Baru sampai situ aja pertanyaan saya adalah, how do you know? Bagaimana Anda tahu bahwa dia betul-betul mencintai Anda? Kita belum bicara tentang apakah dia memang untukku. Baru pertanyaan apa betul? Karena istilah PHP itu kan banyak sekali, pemberi harapan palsu. Dan PHK, pemberi harapan kosong. Nah, katakan saja ini cintanya memang murni, oke? Dia gila gitu, dia mendahulukan kita. Dia tidak memikirkan yang lain kecuali kita. Semua yang dilakukannya untuk kita, semua yang dicari untuk kita. Katakan begitu. Udah, wah ini kesimpulannya kita kan punya cek form gitu, cek cinta, cek cinta, oke, confirm, sudah dilipat, kirimkan ke presiden. Terus confirm, cinta saya sudah confirm. Nah, sekarang apakah dia untuk kita? Nah, pegang ini. Wanita yang baik menjadikanmu laki-laki yang lebih baik. Laki-laki yang baik menjadikanmu wanita yang lebih baik. Itu tanda. Kalau karena hubungan ini, dalam percintaan ini, itu Anda menjadi orang yang tidak sebaik dulu, harus berhati-hati. Ibadah turun, penghormatan kepada orang tua turun, sering ngakali orang tua untuk uang ekstra, begitu. Kemudian melakukan hal yang dilarang oleh agama, kita tahu ini she's not good for me, gitu. He's not good for me. Itu tanda ini. Tapi kalau karena dia, terus kita itu peduli tentang penampilan, kebersihan, olahraga, gitu, kemudian menabung, terus mulai lihat-lihat majalah rumah, gitu. Terus kalau bicara nanti kita buat taman seperti ini ya, kecil dulu, nanti ayunan di sini, nanti kolam di sini, nanti anak-anak main di sini. Terus ngomong-ngomong anak kita berapa? Gitu. 18. Oke, nah terus misalnya gitu. Nah, kalau sudah bicara begitu, dia bilang, loh, kok aku jadi tertarik membangun rumah yang baik ya? Kok aku jadi tertarik memikirkan menabung? Kok aku jadi tertarik melihat rumah yang aman untuk nanti anak-anak tumbuh? Nah, ya wanita yang baik atau laki-laki yang baik. Nah, kalau kita menjadi lebih baik, tanda bahwa dia orang yang baik. Kalau kita tidak jadi sebaik dulu, berarti dia tidak baik. Titik nanti dulu, ya, titik dulu. Kedua, mungkin saja dia orang yang tepat, tapi cara kita mencintainya yang salah. Gitu loh, Pak. Jadi kalau kekasih itu menjadi masalah dalam kehidupan kita, orang cenderung menyalahkan kekasihnya. Ya toh? Padahal cinta itu tidak pernah salah. Yang salah itu kita yang memilih orang yang salah atau mencintai orang yang tepat dengan cara yang salah. Nah, jadi kita ketepatan jawaban dari pertanyaan apakah dia untuk saya sangat bergantung pada kita. Karena kalau seseorang diajukan gitu oleh Tuhan, dikenalkan kita, lalu kita rawat dengan baik, seandainya dia tadi tidak baik, dibaikkan. Seorang yang tidak baik diajukan kepada kita nih. Kan tidak ada orang mengatakan diri yang beriman yang tidak diuji. Termasuk diuji dengan cinta yang tidak begitu baik. Itu loh yang kita harus sadar itu. Banyak orang kalau patah hati langsung setengah mati marahnya, langsung galaunya. Padahal tidak semua cinta yang dihidangkan itu yang terbaik. Karena sebagian adalah ujian. Bukankah Tuhan menggunakan sebagian darimu sebagai ujian bagimu? Nah, jadi kalau cinta itu nggak baik dikenalkan kepada kita, kita harus tahu, oh aku yang milihnya salah. Nah, tahunya salah bagaimana? Berlakulah sebaik mungkin kalau tetap bermasalah, yang bermasalah dia. Gitu? Karena sebaik-baiknya cinta, kalau kita perlakukan dengan tidak baik, ya akan bermasalah.
Gitu. Nah, terus jadi kalau gitu cinta secara teoritis bisa lepas dari masalah? Tidak, bahkan dalam teorinya pun cinta tidak lepas dari masalah. Karena cinta itu mengharuskan pertumbuhan antara dua pihak. Laki-laki dan wanita. Tidak bisa laki-lakinya hebat sampai menjadi gubernur Bank Indonesia, istrinya masih semuda, setidak dewasa dulu waktu pertama kali kenal. Atau wanitanya anggun menjadi direktur utama Pertamina, suaminya tetap males, tetap cari gratisan, menunggu pesta dekat rumah kos gitu kan, supaya bisa makan gratis di pesta itu. Nggak pantas. Nah, karena mengharuskan pertumbuhan dari keduanya, jadi memang akan ada masalah. Itu karena kalau diteruskan, misalnya saja saya teruskan dengan satu kalimat yang kalau diteruskan dibahas panjang lagi, tapi hanya saya tutupkan dengan itu. Masalah itu memang ditemukan karena kita itu semua setuju perubahan itu baik, tapi tidak setiap orang mau berubah. Semua orang setuju perubahan itu baik, tapi tidak setiap orang mau berubah. Nah, dalam pernikahan, dalam hubungan cinta, setuju bahwa berdua mendewasa dengan baik, tapi tidak setiap orang dalam pasangan ini bersedia mengubah kebiasaan buruknya. Awal dari masalah. Itu. Kalau kita sering bertengkar, gitu, apakah itu tanda bahwa kita salah pilih kekasih atau pasangan hidup, atau itu memang wajar di dalam hubungan? Oke. Jawaban paling sederhananya adalah positif dulu, wajar. Karena kalau kita mengatakan wajar, berarti kita ingin mempertahankan kebersamaan. Kalau di pasangan kita buat kesalahan, marah nggak? Kita marah. Terus kita mau menghukum dia, berarti ya. Oke. Terus kalau kita salah, apakah kita berharap untuk dimaafkan? Iya. Jadi kalau mau adil, kalau dia salah, apa yang kita lakukan? Marah dulu, supaya dia tahu nggak boleh nggak dimarahin. Ya udah. Jangan panggil saya ke semua wanita, gitu kan? Itu harus diberitahu dulu dia. Nah, setelah marahnya lega, kira-kira 40 hari, 40 malam, ya jangan selama itu, kasihan dia. Terus mulai dimaafkan. Mungkin kita agak gengsi, nggak mau maafkan, tapi sudah mulai nyiapin kopi. Gitu kan, berarti ya sudah mulai memaafkan. Laki-laki biasanya lebih sehat kalau sudah melihat wanitanya mulai menyiapkan minuman atau makanan. Berarti sudah normal lagi. Nah, kalau negatif, langsung tanda. Maka itu sebabnya wanita muda dalam pernikahan cenderung ke arah negatif dengan terus minta berpisah, gitu, marah, ngancam cerai, gitu kan? Atau tahu gini dulu aku kawin sama Pak Dola, gitu. Dia mengutarakan penyesalannya secara terbuka. Nah, kalau kita orang baik, kita mulai dari positif, yaitu, oh ini proses penyesuaian. Karena aku datang dari keluarga dengan sistem pendidikan yang lain, dia datang dari keluarga yang sistem pendidikannya lain. Normanya, ada yang mengatakan bahwa laki-laki nggak boleh kalah dari wanita, gitu kan? Terus ibunya dari wanita itu mendidik, wanita harus menguasai laki-laki, gitu kan? Jadi anak dua ini dikirimkan dalam sebuah pernikahan yang sebetulnya adalah kompetisi, gitu, antara suami dan istri. Nah, begitu nanti kasih sayang itu menjadi peredam, menjadi peredam dari perbedaan, mulai timbul bahwa oh ternyata kalau saya yang menang, dua-duanya kalah. Berarti keluarganya yang runtuh.
Kalau dia yang hanya yang menang, maka dua-duanya rugi, maka keluarganya yang runtuh. Nah, kalau kasih sayang itu cukup kuat, perbedaan itu akan lama-lama menjarang. Pertengkaran berkurang. Walaupun wanita itu ingat terus kesalahan laki-laki dan akan selalu mengingatkan. Itu laki-laki tidak suka mengungkit-ungkit, tapi wanita itu memang ahli sejarah. Nah, jadi kalau ada pertengkaran, reaksi pertama adalah perbaikan. Bukan suudon, bukan menduga atau berprasangka buruk dulu bahwa ini kesalahan Billy. Karena seburuk-buruknya kesalahan Billy masih diperbaiki kalau masih saling mencintai dan berniat baik. Setepat-tepatnya pilihan bisa salah kalau kita tidak merawatnya dalam pandangan yang panjang. Betul, waktu berpacaran, waktu mengawali awal hubungan cinta, atau sebagian orang bilang nggak mau pacaran tapi punya kekasih, gitu toh. Kalau pacaran itu remaja Pak, kalau sudah mulai dewasa seperti kita namanya kekasih, ya wes terserah, gunakan. Nah, di dalam awal masa itu kita harus menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya niat. Jadi niat saya adalah bersatu bersama. Nah, di dalam awal hubungan cinta itu, kalau duduk kan berhadapan-hadapan gitu. Waktu masih dalam masa pendekatan, pacaran, ta'aruf, atau berkekasih atau apapun istilahnya, masih enak dilihat. Tapi setelah menikah itu mulai kelihatan nih, kok hidungnya agak miring ya, matanya kok gitu kan, sudah mulai. Jadi gampang bertengkar kalau mereka berhadapan-hadapan terus. Lama-lama kalau makan malam itu suaminya ngelihat, terus istri yang lihat, terus istrinya bilang, apa lihat-lihat gitu kan. Nah, ternyata keluarga yang rukun itu lebih melihat ke masa depan, bukan melihat ke satu sama lain. Jadi kalau pertengkaran itu akan kurang kalau dua-duanya melihat ke nanti kita cari rumah di mana ya, nanti sekolahnya anak-anak di mana ya. Itu daripada masih bicara tadi keramas pakai apa gitu, rambutnya kok baunya seperti oli Sai 40 misalnya begitu. Bercandanya begitu. Tapi masalah-masalah tadi akan kurang kalau kita sudah tidak lagi melihat satu sama lain bertugas membahagiakan. Kan kita menuntut dibahagiakan. Begitu bertengkar, loh kok kamu nggak membahagiakan aku? Gitu loh. Jadi begitu kita menugaskan diri untuk membahagiakan, kita berdua akan melihat ke masa depan, sehingga pertengkaran, nanti bertengkarnya adalah gini, enakan Bintaro atau Cinere? Jadi bukan tentang satu sama lain, tetapi tentang pilihan di masa depan. Dan itu bukan pertengkaran, itu pertengkaran yang indah sekali. Karena ada orang bahkan tidak bisa memilih properti, tidak bisa memilih rumah. Ini bisa bertengkar soal, nanti hadapnya kemana rumahnya, ada kolamnya enggak rumahnya itu. So, bertengkar tanda baik. Kalau kita berprasangka baik. Gitu. Kenapa wanita yang mengabaikan kita, yang ngacuhin gitu kan istilahnya anak muda, kok lebih menarik daripada yang ngereken kita, yang perhatikan kita? Satu, ada perasaan terhina dan tertantang kalau diabaikan. Itu memang aku laki-laki, siapa bisa kau abaikan seperti itu, gitu kan? Nah, maka dia berusaha untuk mendapatkan perhatian atau bahkan memenangkannya. Tapi ada resikonya loh. Berarti ketertarikan ke wanita itu bukan cinta, tapi semangat kompetisi. Liga Indonesia, itu misalnya. Atau El Clasico, gitu. Nah, banyak orang akhirnya menyadari bahwa wanita yang dikejar dan dimenangkannya bukan yang dicintainya, tapi yang ingin didapatnya karena perasaan tertantang.
Nah, kenapa ya kok wanita yang mengajukan kita, yang mengabaikan kita justru lebih menarik? Berarti sedang ada masalah dalam rasa percaya diri kita. Kalau ada rasa percaya diri yang baik, orang yang mengabaikan kita lihat di belakang, you yang rugi. Itu orang sebaik saya kok diabaikan. Bayangkan kalau anak-anak dari saya seperti apa kualitasnya. Gitu toh, ini yakin banget gitu. Nah, terus wanita yang ngereken kita kok tidak begitu menarik. Itu bermasalah. Karena ini nanti dia kalau diteruskan berbakat mengabaikan istri yang sangat baik. Istri yang sangat baik, yang sangat memperhatikan bisa diabaikan karena terbiasa sejak muda mengejar-ngejar wanita yang mengabaikannya, mengabaikan wanita yang memperhatikannya. Jawabannya sederhana, bahwa kita tertantang. Kedua, jangan diteruskan, jangan mendewasa, menua sebagai laki-laki yang mengejar wanita yang mengabaikan kita. Karena nanti kita akan mendapatkan wanita yang tidak kita cintai, tapi yang hanya ingin kita kalahkan. Nah, cinta itu tidak selalu datang dan tidak berarti tidak terbatas jumlah kedatangannya. Karena nikmat Tuhan yang didustakan, gitu kan? Dicintai itu kan nikmat Tuhan. Ada wanita memperhatikan kita itu nikmat Tuhan, terus didustakan, gitu. Oh, gampang. Bukankah telah pernah kita mendengar cerita tentang seorang wanita yang dulunya sangat diinginkan oleh banyak laki-laki kan, karena sombong dia menua tanpa pasangan. Karena selama dia diinginkan, selama muda dan cantik dulu dia menyia-nyiakan laki-laki. Itu bukan karena reputasinya di kalangan laki-laki saja bahwa dia wanita tidak baik, tetapi memang orang-orang yang mendustakan nikmat Tuhan diberi pelajaran dari tidak adanya nikmat. Orang yang mendustakan uang untuk foya-foya membiayai maksiat akan dididik dengan keadaan di mana dia tidak punya uang. Sama dengan orang yang mengabaikan, yang menafikan, menyepelekan atau mendustakan cinta, dia akan dididik di dalam keadaan dia tanpa cinta. Nah, jangan sampai kita itu dididik untuk menghargai cinta pada waktu kita sudah tua, teman-teman kita, anak-anaknya datang waktu pulang kampung lebaran sama cucu-cucu, lalu kita diam sendiri menua dengan dendam kepada dirinya sendiri, yang mendustakan semua calon istri yang bisa kita nikahi dulu, atau semua laki-laki baik yang bisa sebetulnya kita nikahi sebagai suami dulu. Jadi cool saja kalau ada orang mengabaikan kita, fokus kepada orang-orang baik yang memperhatikan kita. Itu.